Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berada di posisi pertama sebagai produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, diikuti oleh Malaysia dan Thailand. Berdasarkan tren produksi tahun-tahun sebelumnya yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026, negara penghasil minyak mentah terbesar di Asia Tenggara dipimpin oleh Indonesia, diikuti Malaysia dan Thailand. Indonesia melalui Pertamina memimpin dengan produksi tertinggi, disusul Malaysia dengan Petronas. Indonesia konsisten sebagai salah satu produsen minyak utama di Asia Tenggara dengan produksi domestik yang tinggi. Nomor 2 Malaysia memiliki produksi yang stabil dengan ladang lepas pantai yang signifikan seperti Tapis dan Dulang, menjadikannya produsen terbesar kedua. Sementara posisi ketiga yaitu Thailand masuk dalam deretan produsen minyak utama di Asia Tenggara. Yang keempat Vietnam, produsen penting lainnya di Asia Tenggara dengan ladang minyak lepas pantai seperti Bach Ho. Yang kelima Brunei Darussalam, negara ini sering dijuluki negeri petrodolar dan secara konsisten menempati posisi teratas sebagai salah satu produsen minyak bumi dan gas alam terbesar di kawasan ini. Dan seperti inilah komentar negara-negara ASEAN menanggapi hal tersebut. Singapura memperbaikinya dan menjualnya kembali ke Indonesia. Setelah sekian puluh tahun Indonesia tiba-tiba bangun dan bertanya kenapa kita beli dari Singapura. Dan sekarang mereka membeli dari Malaysia karena pejabatnya korup, sudah sistematik. Malaysia 10 kali lebih kecil dibandingkan Indonesia, tapi mereka menghasilkan lebih banyak dibandingkan ukurannya. Minyak Indonesia banyak yang diekspor mentah, bahkan Petronas juga ambil minyak mentah dari Indonesia. Kalau Indonesia stop ekspor minyak mentah, seluruhnya pasti Malaysia nggak bisa nomor 2 lagi, wek-wek lah. Mana ada iri, gue cuman komen kamu punya komentar. Gara-gara Malaysia curi Sabah dari Filipina, tahu sebelum Sabah Sarawak bagian Brunei. Kau akan kembali ke 1900, sekarang 2025. Produser Singapura pasti bercanda, Anda tidak tahu Pulau Jurang melakukan apa. Karena minyak mentah dari Indonesia diproduksi lagi sama mereka. Ya, Anda bisa Google World Oil Produce daripada Anda bisa mendapatkan jawabannya. Jawa versus Melayu, Petronas untung 4 kali lipat dari Pertamina. Ironisnya Indonesia adalah produsen terbesar, meski kualitas RON 95 Malaysia lebih baik dari Indonesia dan lebih murah dibandingkan Indonesia. Saya bandingin untuk orang Indonesia yang selalu bandingin. Saya merasa beberapa komentar itu terdengar seperti anggur asam. Singapura tidak memiliki minyak mentah, tetapi masih salah satu negara terkaya di dunia. Singapura impor minyak dari negara tetangga, memperhalus di Pulau Jurong dan jual ke negara orang, uang gampang. Mereka ada perubahannya di Jambi. Malaysia tidak termasuk rig minyak luar negeri, rig minyak Petronas di seluruh dunia. Petronas, raksasa energi milik negara Malaysia, memiliki jejak hulu global yang signifikan, mengoperasikan atau memegang saham di berbagai rig minyak dan proyek penjelajahan di beberapa benua. Singapura tidak memproduksi minyak mentah karena tidak memiliki sumber daya alam sendiri, namun mereka adalah pusat global utama untuk pemurnian dan perdagangan minyak. Jurong Island adalah minyak halus untuk semua mobil perlu bergerak. Yang baru tidak pernah mengatakan minyak mentah. Ternyata kerja di Pulau Jurong sebagian besar petrokimia, bahan kimia khusus dan fasilitas penyimpanan. Tidak satupun rig minyak atau mesin ekstraksi di pulau. Dulu kami memiliki pasokan pipa langsung CNG dari Indonesia, tetapi sejak itu sudah ditutup. Saya telah bekerja di industri penyulingan minyak selama beberapa dekade dan mengerjakan sebuah rig minyak di Brunei sebelum itu. Ya, aku tidak tahu Pulau Jurong melakukan apa yang kau katakan. Kualitas minyak Indonesia itu sudah dioplos. Kita bisa memproduksi lebih banyak minyak hanya dengan pengeboran di sekitar perbatasan Brunei. Masih banyak daerah lain di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Indonesia produsen terbesar, tapi keuntungannya terkecil karena korupsi. Di Indonesia, konsumsi minyak masih lebih besar dari produksi minyak, menjadikan Indonesia belum menjadi importer minyak net sejak tahun 2004. Impor minyak adalah salah satu penyumbang defisit terbesar di Indonesia.
Namun tahun ini Indonesia sudah menyelesaikan kilang minyak baru dan akan menambah lagi ke depan guna mengurangi impor minyak. Indonesia sedang mengurangi impor minyak terutama dengan pelaksanaan agresif campuran biodiesel program B10-B40 yang telah secara signifikan mengurangi impor diesel. Pemerintah juga memperluas kapasitas kilang domestik di Balikpapan, Cilacap, dan Dumai sambil mengamanatkan agar Pertamina memiliki kontrol impor bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Produksi Indonesia 945 juta per hari, curang 914 juta barel per hari. Ya terbesar, tapi keuntungan gak sampai kepada rakyatnya. Saya pikir Thailand tidak punya minyak. Indonesia sudah punya pengolahan minyak sendiri dan Thailand mau bikin terusan sendiri. Bentar lagi Singapura kehilangan banyak uang. Itu minyak milik negara, bukan milik rakyat Indonesia. Rakyat cari makan masing-masing, jadi tak perlu ada yang dibanggakan. Mengapa Indonesia masih negara miskin di Asia penghasil minyak terbesar? Minyak mentah Malaysia adalah minyak murni terbaik kedua di dunia. Itu sebabnya mahal untuk menjual dan membawa lebih banyak pendapatan ke negara. 945 juta barel per hari adalah sebuah kebohongan. Belum lagi keuntungan Malaysia lebih tinggi karena harganya. Indonesia adalah nomor 1 dalam produksi minyak. Tetapi pada saat yang sama, negara ini memiliki jumlah rakyat miskin terbesar di ASEAN. Ada apa dengan Indonesia? Karena populasi Indonesia mencapai 300 juta, itu setara dengan lebih dari 40% dari seluruh populasi di seluruh negara laut atau ASEAN. Tapi fakta menyenangkan adalah 4 dari 10 orang terkaya di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Dan mereka menempati 5 besar dan orang terkaya nomor 1 di Asia Tenggara menjadi orang Indonesia. Memiliki banyak tantangan tanpa minyak, politisi, pencuri super, dan 20 super typhoon dan gempa bumi gunung berapi setiap tahun, dan perang saudara dengan separatis Muslim di selatan. Produser terbesar Indonesia, tapi mampu memberi makan penduduknya. Paksa Malaysia untuk memberi makan rakyatnya dengan jutaan, uang minyak pergi kemana? Namun produk minyak bumi dijual murah untuk publik Malaysia dan masih Petronas menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Saya kira itu karena manajemen yang bijaksana. Selamat untuk Petronas. Harga lebih murah tidak ada hubungannya dengan Petronas kecuali subsidi. Subsidi dibayarkan kepada perusahaan minyak eceran untuk menurunkan harga BBM. Dan diesel dan subsidi berasal dari pajak, pendapatan pemerintah dan dividen Petronas. Tapi itu masih belum cukup sehingga pemerintah harus meminjam untuk memperbaiki defisit. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.